Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah lana sadri wa yassir lana amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pembina yang sama kita muliakan, Pak Ketua, Bapak Ibu pengurus, Bapak Ibu jamaah majelis zikir, majelis yasinan, mutiara hati, anak-anak kita, keluarga yang sama kita hormati, rahimakumullah. Pertama, mohon maaf karena datang terlambat. Cambuk ke arah ke bawah itu tadi. Cangkih panjang lah kok. Di tadanga husnul khotimah ko Ramadan patang ambo dosi ko entah subuh entah malam tak tekan ada bodoh. Jadi akhirnya sholat isya tadi di bypass tadi. Mohon maaf Pak Haji, niatilai capek gitu kan. Tapi mudah-mudahan sotonya lundingin lah gitu. Acara awak duo di masjid dan di sini. Mudah-mudahan acara kita kedua-duanya dan kesemuanya mendapat keberkahan di sisi Allah hendaknya. Dan kini memang bulannya, bulan Rabiul Awal. Jatuhnya sebenarnya besok. 12 Rabiul Awal itu besok. Tapi ada yang malam ini, ada yang besok dan ada sesudah itu. Boleh, tidak ada masalah. Itu dalam rangka kita membuka sejarah syirah peristiwa kejadian yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini, yaitunya kelahiran sang proklamator umat Islam yang satu-satunya tiada tandingannya. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita setia selalu, bahkan khatib sering menyampaikan kalau khutbah tadi mungkin yang khutbah awak laki-laki yang mendengar awak wala tamutunna illa wa antum muslimun, pasti mendengar itu. Khatib pasti menyebut itu. Nado indahnya dah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu diawali dengan kata-kata lam, huruf lam. Wala, dan janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Oh, begitu sayangnya Allah ke awak. Jangan mati dulu. Kok matilah dalam Islam. Kalau ndak jangan mati dulu. Nah, begitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa? Karena sesudah kematian itu berat dan sangat dahsyat sekali. Nah, makanya dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita. Mudah-mudahan kita selalu mencintai Rasul, kita selalu menyebut nama Rasul dengan banyak bersalawat, dengan mengikuti, karena Rasulullah itu adalah uswah, contoh tauladan yang baik. Nah, bahkan masjid-masjid, musola-musola itu sering membuka kegiatan-kegiatan pembahasan yang seperti itu. Terlepas dari hal-hal yang diperdebatkan orang, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus cerdas, karena ada orang yang membid'ahkan bagai yang heboh-heboh di medsos kan seperti itu tuh. Maulid Nabi itu bid'ah hukumnya, Isra Mi'raj itu bid'ah. Dia tidak ngerti itu dari segi hukum, dia salah itu. Kenapa salah?
Hukum itu tidak ada yang beda. Hukum itu halal, tidak haram, makruh, mubah. Itu hukum. Yang beda ada hukum. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kurang pas juga. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi kita harus cerdas juga. Bapak Ibu, kajian kita sekarang sedikit saja karena lalamuh tadi menunggu daripada dingin banalon di belakang tuh kah. Dimungkul lah dulu kajian gitu kan. Man faraqar ruhul jasad, tak kalah ruh berpisah dari jasad, wa huwa bari'un min salasin, dia terlepas dari 3 persoalan hidup, dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga. 1. Al-kibir, sombong. Jadi bahasa kitanya sombong, bahasa agamanya kibir, kibir. Bukan cibir. Tapi kibir, sombong. Apa yang sombong itu? Dong konsep agama, lain terang Bu? Lain. Kalau tidak terang aku cari YouTube ya Bu ya. Kibir itu, sombong itu dalam konsep agama batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain, itu sombong itu. Jadi bukan yang pakai baju baru, mobil baru, ini rumah ditegur enggak baguni dan segala macamnya, bukan itu. Tapi menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Kalau dia sudah menolak kebenaran, sombong, iya. Kalau dia suka meremehkan orang lain di bawah dia dan siapanya saja, dia sombong, iya. Apalagi kalau kebenaran itu yang datang disampaikan kebenaran dalam masalah agama sekalipun. Jadi makanya orang yang sombong tidak berhak masuk surga. Kata siapa? Kata Allah dan kata Rasul. Nah, gitu. Allah yang menyampaikan, Rasul yang menyampaikan. Kalau kata Rasul bahwa la yadakhulul jannah, diawali dengan huruf lam. Lam itu kaidahnya 2, ilmunya seperti itu. Ada lam nahiyah, ada lam nafiyah. Kalau Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab mungkin faham itu. Ada lam nahiyah, ada lam nafiyah. Nahiyah itu artinya melarang. Nafiyah itu, nafi itu menafikan. La ilaha illallah, itu kan diawali huruf lam itu. La, tiada Tuhan, meniadakan. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain illallah, kecuali Allah. Kalau larangan, la taqrabuz zina, jangan zina. La taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati itu pohon. La, apalagi masalah riba, la ta'kulur riba, jangan kamu makan riba. Nah gitu. La yadakhulul jannah, tidak akan masuk surga. Mangkana mithqala dzarratin min kibir, siapa yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarrah sifat sombong, kibir. Zarrah itu kecil. Ketek, kalau di kampung Ambo kadang biji sawi, nah itu contohkannya. Itu tidak boleh masuk surga, itu tidak berhak itu. Makanya tidak boleh sombong kita. Contoh orang yang sombong kepada Allah, tidak mau sholat. Itu contoh orang yang sombong itu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menghambakan diri kepadaku, kata Allah, ulaika sayadakhuluna jahannam, mereka itu akan masuk ke dalam jahannam dakhirin, dengan hina dina. Hina dina itu kehinaan yang di atasnya lagi. Nah, jadi oleh sebab itu ternyata orang yang tidak sholat adalah manusia yang paling sombong kepada Allah. Barik kepala sujud. Makanya awak bawa, awak ajak, awak bimbing, awak asuh anak-anak awak ko untuk melaksanakan sholat
diajarnya nanti tak biasa, nanti dia akan terbiasa sampai besarnya. Apalagi anak-anak wasa kadang-kadang tuh. Jadi satu, sombong. Makanya tidak boleh sombong. Sombong pemahamannya menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu tidak boleh. Sebut sajalah apa saja bentuknya, walaupun strata ekonominya di bawah hawa. Ya bisa saja manusia itu sombong karena harta. Inyo balabiah orang kurang. Bisa sombong itu karena pangkat dan kedudukan. Mungkin tiap tahun atau sekian sebulannya naik pangkat tarui. Orang biasa-biasa saja. Diremehkan orang lain tak boleh. Apalagi kalau kita di kantor tempat karajo. Hati-hati itu. Kadang kan bos ini tidak mau makan dengan anak buah. Ada juga seperti itu. Jadi jangan sampai terbetik di dalam kolbu kita hal-hal sifatnya kesombongan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saja manusia itu sombong karena ilmu yang dimilikinya. Jadi ilmu yang dititipkan oleh Allah mungkin agak berlebih, akhirnya orang lain itu dianggap tidak ada apa-apanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Allahumma shalli ala. Ya, Pak. Jadi banyak penyebab manusia itu bisa terjebak ke dalam kesombongan. Ya, Pak, dan susah, Pak. Bu. Makanya standar di dalam Islam itu bukanlah pangkat dan jabatan, bukanlah harta kekayaan. Karena kalau tahta kedudukan, ya mungkin yang lebih hebat itu Firaun. Tapi ada juga yang coba-coba untuk mengikuti jejak langkah Firaun. Makanya dia tidak boleh. Kalau harta sebagai patokan dalam Islam itu mungkin lebih hebat, yaitunya korun. Bahkan sampai kini masih tanamunya karun baru. Atau Bu, harta karun ya kan? Padahal soy bungkui baju mah. Baju bungkui ya soy gitu kan. Harta karun jo, karun yang mana itu buku harta karun. Nama sudah lengket. Tapi akhirnya tenggelam juga. Kenapa itu? Karena kesombongan. Jadi tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau dikaji dalam kajian ilmu tauhid, kita ini hanya hak milik tidak, tapi hak pakai. Kita hanya hak pakai. Hak milik itu hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siklus kehidupan manusia itu dari tidak ada terus ada. Wallahu khalaqakum. Allah menciptakan kamu. Kemudian terus naik gitu. Sampai tua lah gitu. Terus turun lagi. Umur wa. Mungkin umur 63 turun. Kalau mau panjang jo lanjut. Itu nanti sampai pikun itu. Tsumma yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu. Habis tuh kehidupan manusia di dunia. Selesai. Dan nanti akan dibangkitkan lagi sesudah itu. Tapi alamnya sudah berbeda. Namun siklus kehidupan semasa serentang waktu hidup itu akan dipertanggungjawabkan. La tazalu ma qadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di akhirat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satunya adalah an umrihi, tentang umur. Jadi umur yang awak pakai sama soidui itu nanti di akhirat akan dihisap, akan disidangkan. Kan ada nyanyi ibu-ibu dulu tuh. Apa nyanyinya, Bu? Di suatu masa Anda akan ditanya. Di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Ya Pak Ji ya.
Sama datang Israel. Tuh. Jalur 7 Ya. Bila Israel. Angkatan itu tuh. Jadi semuanya akan dihisap. Umur kita. Kama saja di pegunungan. Maka oleh sebab itu, selagi kesempatan layangok diagih dari Allah kini kau masih ada dalam tubuh hawa, mari kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya. Isi, jangan sampai kosong dengan kebaikan. Karena menyasar beko. Saya lihat dalam Al-Quran surat Sajadah. Biasanya Bapak Ibu yang sering saja Sajadah itu, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya jikalau kita lihat orang-orang yang durhaka, orang durjana itu dia menyesal, Rabbana ya Tuhan kami. Itu bisu di akhirat. Abasarna lah kami cali ya Allah, lah kami dengar ya Allah, berat siksaanmu, ndak kuat kami dibuatnya. Permintaan awak, farji'na ya Allah. Kan gitu. Baliklah kami balik ya Allah ke dunia tu, ke andalih tu. Kau anak mesti kau Ampera kau apa kau? Kampung Baru tu. Laisa banta jadi jo. Inna muqinun. Kami akan yakin seyakin-yakinnya. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hada. Itu jawabannya. Kini rasakan saja lagi. Kalau dia namanya nasi lah menjadi kan tinggal mencari apa itu santan gitu kan. Kalau nasi menjadi bubuh. Tuh. Tinggal mencari isinya tuh. Tapi kalau nanti di akhirat madoh tuh. Ndak do cialah ya dah. Maka mari kita menyesal sekarang dulu, manfaatkan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, keistiqomahan nanti. Maka pertahankanlah ke majelis ilmu ini, majelis yasinan ini dalam rangka kita untuk selalu membuka, mengurai asma-asma Allah, membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Tapi ada yang buluruin tadi seketik Bapak Ibu ya. Sering kedengaran membaca awala marratin, marrat ya kan, sabananya marrah. Dia di sana tamahmus, tamarbuta, bukan marrat bukan, tapi marrah. Alladhi ansha'a awwala marrah. Gitu. Karena dia taha di situ, bukan marrat. Tadi ada juga itu di ayat berapa itu? Ada. Buat tanda itu ayat 3 waleh tu. Ashabal qaryah. Qaryat acok membaca. Gitu. Ayat 32. Iya, lah dari dulu tak ada buat tu, cuman kadang-kadang lupa dalam pengajian. Bertanya adalah doang itu kan. Gitu. Jadi itu tanyo adalah tamarbuta, bukan tamahmus. Ta biasa baru tuh. Contoh tabbat yada abila habiu wa tabbat gitu. Itu ta biasa itu. Kalau ini aqimis shalah, bukan aqimis salat. Gitu. Taha di situ. Taha. Ya Bapak-Ibu ya, meluruskan itu saja. Yang lainnya sudah bagus. Dan pertahankan ini karena ini adalah bacaan Al-Quran. Dipertahankan, jangan sampai majelis kita tidak membaca Yasin, karena Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi satu sombong. Yang kedua, jangan sabar ibu-ibu lalapa itu. Satu sombong, ini tidak boleh, buang. Kita tawaduk. Yang kedua, yaitunya tidak akan masuk surga seseorang itu, kata Rasul, tak kala rohnya berpisah dari jasad, kalau dia memiliki perangai tingkah laku yang keduanya, yaitunya al-ghulul, korupsi. Kalau dibawa ke dalam agama, orang yang korupsi itu tidak amanah, menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok, merugikan orang lain. Itu dalam kamus itu definisinya. Kalau ditarik ke dalam agama, khianat,
jabatan mungkin apa saja, terserah. Makanya selagi kita tidak korupsi, ruh kita berpisah dari jasad, dakhaltil jannah. Kalau khianat itu indikasinya nanti kepada orang munafik. Hadisnya itu bagian ketiganya, ayatun munafikun salasun. Apabila dia orang munafik itu tanda-tandanya idza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara dia selalu bohong. Hati-hati 2024 sewantalai. Kompanyi akan banyak tuh. Nah gitu. Nyo banyak kecil besok tuh. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia mengingkarinya, pura-pura ndak tahu selai. Nah gitu. Karena nya lalu dua. Suara umat Islam ada pek dinyo, anyo kerajaan wa leh. Nah gitu. Nan ketiga wa izatu minakhana. Artinya tuh, apabila dia diberi amanah dia khianat. Tuh bayo tuh. Khianat tuh orang munafik kalau di Minang. Anggu anggak geliang ngamuh unjuk nananda babarikan tunjuk alurui kalengkiang bakai papek di luar ancuang di dalam manu kawan seiriang mangguntiang dalam lipatan. Tu nama kecewa musuh dalam kain saruang. Oh semua itu ya. Ibu dah serius mana nampak? Sarung masuk Minang apa? Tua. Hati-hati tu. Apalagi kalau dalam agama. Nyo dak tanggung sorbana tu, tanggung kopi haji tu, tanggung hebat ayat jo hadisnya. Tapi agama nyo injak-injak. Atau munafik bahaya itu. Hati-hati tu. Dengan hal-hal yang seperti itu, dan sepanjang dunia ini ada, dia akan ada. Makanya Abu Bakar, Allah takhafu anna akhafu, yang paling aku khawatirkan, yang sangat mengkhawatirkan ala hadhil ummati, nanti akan datang kepada umatku nanti di akhir zaman, yaitunya al munafiqun aliman. Aku bayonyo kah orang munafik yang alim. Kalau di Minang namanya tu siang inyo babulu ayam, malam babulu atunya tu gawat tu. Hati-hati tu. Ngerti ya Pak ya? Oh, ya. Waspada. Hati-hati racun bermerek madu. Oh madu, oh ranca ini semacam madu itu kan manis itu. Iya manis Bu. Ibu mau di madu? Iya, madu manis Ibu. Iya, nama di madu. Berpikir ya. Hati-hati itu. Bahaya. Manis. Iya manis. Itu namanya galak harimau namanya itu. Galak harimau tahu Bu? Nyo kaman cakam. Dia akan menerkam. Dia ketawa, nyoleh serengeh yo, tapi ketawanya. Ketawa tapi dia akan membunuh. Itu bahaya orang munafik itu. Jadi oleh sebab itu, selagi tidak ada itu, tidak ada di dalam diri seseorang itu yang namanya hal-hal sifat munafik, namanya itunya korupsi, maka insyaallah dakhala di jannah. Yang terakhir, adain. Hutang atau hutang? Hutang. Pakai ha ya Pak aja. Indonesia-nya hutang. Ya, bukan salah lah kau. Salah di YouTube masalahnya kan. Hutang. Nah, selagi dia tidak meninggalkan hutang, dia meninggal, tak kala ruh berpisah dari jasad, dakhalil jannah. Maka salah satu hikmah sebelum jenazah dibarangkaian ke makom itu, sidang pelayat bapak-bapak, ibu-ibu, kan gitu kan? Nah, awak malah pe jenazah kironyo ado hitam dete putih ya. Ameh nan babulang pitih na bilang ameh na bungkah yang tak mungkin dimaafkan dengan kata maaf, silakan datangi keluarga. Kalau lai bisa dimaafkan lebih rancak. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin, lai kan gitu. Nah, baru dibarangkaian. Itu intinya menyelesaikan hutang piutang. Ingat itu hutang piutang. Nya dua. Hutang dibayar, piutang diterima. Nah, because kalau awak hutang ke jenazah tu bayar, kena aniang siapa kau? Itu. Hanya lah meninggal tu dia salah itu kan. Boleh bayar sama keluarganya. Lebih baiknya. Kalau memang ada jenazah, lebih baik yang meninggal
maka punya hutang, maka bayarkan hutangnya. Oleh sebab itu, seorang suami kalau awak ndak bisa lah harus berhutang juga, maka kasih tahu istri awak. Mana tahu besok pagi meninggal. Siapa kau bayi ya? Awak niang-niang saya. Minjam 10 juta di koperasi itu kan. Istri awak dah tahu. Kasih tahu. Atau sebaliknya, istri minjam duit gitu kan, memang ndak bisa lah harus kayak gitu jo. Kasih tahu suami. Kasih tahu anak. Mama, awak minjam di situ sekian. Kau buktinya. Mana tahu besok pagi kita ndak bangun lagi. Atau ayah, bapak ibu, suami istri pergi jalan-jalan cari apa segala macam, meninggal di jalan, mati ke sautonya, kan bisa saja kan. Tapi ada yang ditinggalkan keluarga, gitu. Jadi itu gunanya. Bahkan kata Rasul, nafsul mu'min, jiwa orang yang beriman itu mu'allakatun, tergantung, terkatung-katung, hatta yukdo anhu, sebelum ditunaikan, dibayarkan hutangnya. Jiwa orang beriman itu terkatung-katung, ndak tantu arahnya sebelum ditunaikan hutang, dibayarkan hutang piutang. Jadi oleh sebab itu, jangan sampai kita meninggalkan hutang. Kok kamu meninggal, jangan sampai meninggalkan hutang. Kalau ndak, jangan meninggal dulu. Ya awak kan dah tahu doh. Nyuguluang sedonya, gitu. Yang penting waspada saja kita, gitu. Itu ndak bisa diawak itu doh, gitu kan. Bahkan kata Rasul, walaupun dia meninggal dalam keadaan syahid sekalipun, sebelum ditunaikan seluruh kesalahan dosa syahid syuhada itu, kullu zambi, diampuni oleh Allah ila dain, kecuali hutang. Ternyata dosa hutang ini sangat berat sekali tanggung jawabnya. Karena oleh sebab itu mari kita waspada dan hati-hati. Kalau bisa jangan berhutang, karena kalau berhutang mulai tiba tanggalnya kamang kampi baru diwe. Mulai tanggal 1 tu soal kati boleh jalan dah. Habis tanggal 1 kalau ti boleh jalan tu. Sasa anggap diwe. Gitu. Sasa anggap. Kalau bisa ndak berhutang, jangan berhutang. Kalau memang ndak berhutang, awak bayi hutang tu. Kadang kawan kan gitu kan, berhutang sama je minta gitu kan. Hutang nak bayi lah gitu kan. Hati-hati itu. Kalau ada awak berkadai, ada orang berhutang, catat hutang tu. Selama ininya, selama ininya minta hutang tu. Gitu, dingian. Itu caranya. Boleh diingatkan, boleh. Itu tujuannya menyelamatkan kawan, supaya nanti di akhirat ndak bermasalah. Kalau ndak nanti bermasalah. Tapi ingat apa ibu, alat tukar bisua, kepiang ndak ada di akhirat dah. ATM ndak ada, kamu dicari kok. Ndak ada. Apa yang ada? Yang ada hanya 2. Kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Itu aja yang ada. Jadi oleh sebab itu mari kita waspada. Itu adalah yang 3 tadi, itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terbebas diri kita dari yang 3 tadi, yaitu sombong, kemudian apa tadi? Korupsi, yang ketiga hutang, dakhatul jannah kata Rasul. Dia berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selamatkan diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang akan menjerat perjalanan kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu minkum. Demikian saja. 1 menit ada kabar tanya Pak Ibu. Kalau awak kan biasa seperti itu. Oh, tanya Bu. Jangan nampak ya anak Bu. Bagaimana cara menghadapi orang yang meremehkan kebenaran? Misalnya gini Pak, kan keluarga awak kan katakan pergilah ke masjid dengan ceramah. Apa Ustaz udah keluarga saya doa ini lo kira ceramah. Nah itu Pak cara menanggapinya Pak, bagian pengarahan. Oh gitu. Suruh kepada Ustaz yang lay beres. Itu betul lah. Pandai jatuh sama Bu. Pada waktu tungkin sama kayaknya. Udah carilah Ustaz yang enggak beres teh. Di apa dojo tu di masjid itu ada tu. Masjid itu ada tu. Kapan perlu subuh keliling. Itu caranya. Enggak apa-apa. Kalau enggak cari di YouTube Ustaz-ustaz yang enggak beres teh. Tapi ingat Bapak Ibu,
tidak ada manusia yang sempurna. Ingat itu, sehebat apapun manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Rasul. Rasul itu maksum. Maksum itu artinya terpelihara. Beliau mulai salah diawasi, gitu, dikontrol, ada remote control. Siapa? Allah. Gitu. Seluruh para nabi dan rasul itu rata-rata punya kesalahan dan kekilafan. Nabi Nuh, anak tidak beres. Itu. Seluruh nabi, Nabi Ibrahim, Nabi ini ada saja. Tapi ingat, jangan lihat kesalahan orang, tapi ingatlah kesalahan kita. Agar kita bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dicari guru-guru kita yang banyak ilmu. Kalau yang terkenal sekarang kan Ustadz Somad gitu kan. Beliau itu pakar hadis. Hadis di luar kepala beliau semuanya itu kita akui itu. Karena memang dari Darul Hadis keluarannya. Ustadz Hadi Hidayat itu Al-Quran sampai ke titik-titik sedolah aja leh beliau itu. Memang setiap zaman itu Allah sudah memberikan setiap zaman. Dulu zaman angkatan 70-an Jainuddin MZ. Itu idola Hambo dulu itu. Sampai je foto-foto beliau mau pajang, bunyi-bunyi suara beliau mau tiru dulu itu penceramah. Jadi masing-masing zaman itu ada. Tapi ingat, jangan dilihat titik kesalahan dan kelemahan seseorang, tapi ambillah kebenaran yang disampaikannya. Kalau itu benar, jangan yang salahnya kita ambil, jangan yang salah kita lihat. Keluarganya sudah beres dah, mengapa keluarga orang diurus? Tapi ilmunya tinggi dari awak, ambil itu. Kalau tidak hati-hati, awak terjebak ke dalam kesombongan, menganggap diri kita itu berhasil awak dari nyol, itu gitu lah. Lebih beres lah awak dari nyol, tidak boleh. Jadi, jadi oleh sebab itu, kalau ingin jatuh, ingin pandai jatuh, ibu, silakan udah cari nan leh agak kurang kesalahannya. Atau lihat guru-guru kita yang banyak, pakar-pakar hadis, buya-buya kita banyak, sangat banyak sekali. Ilmu itu yang penting. Mohon maaf Bapak Ibu ya, malam gini sebenarnya ambo ada kegiatan itu, maulid itu. Tapi karena Allah janji mau pakai tua, mohon izin ambo pai gitu. Enggak apa-apa. Itu kan ilmu bagi awak. Jadi kalau enggak mau lagi pengajian awak dengar pengajian orang. Gitu caranya. Jadi gitu cara pandai jatuh ya Bu ya. 6 pokok, jangan sampai awak tidak menyampaikan kebenaran. Tari Bu, sambiano. Kalau sudah enggak, boleh. Iya Bu. Misalnya awak ada berhutang, cuman awak malu untuk bagi langsung ke orangnya karena hutang telah lama gitu kan. Apa caranya Ustaz? Apalagi kalau orang meninggal, keluarganya pun awak malu untuk mengakui awak punya hutang gitu kan. Apa caranya Ustaz? Kalau untuk kebaikan jangan malu. Lebih rancak langsung. Tujuannya, mohon maaf Bapak Ibu, karena Mama udah meninggal, udah beliau duluan. Ambo berhutang kalian dulu. Tapi dia lama, mak takana dia ambo gitu kan. Jadi mohon izin, mohon maaf gitu kan. Kecuali kalau ndak ada keluarganya lain. Ndak ada keluarganya, beliau meninggal loh. Habis punah gitu kan. Maka ambil sebanyak yang kita utang itu. Contoh kan ada 100.000, 200.000, wakafkan kepada masjid, infakkan ke masjid atau ke anak yatim, ke fakir miskin. Kalau dilebihkan dari boleh, enggak apa-apa. Gitu. Jadi yang untuk berbuat kebaikan itu enggak ada batasnya. Enggak ada batasnya. Tapi kalau ada keluarganya, lebih rancak kita temui supaya nanti setidaknya keluarga itu bisa mewakili. Oh iyalah Bu, enggak apa-apa, kan orang Mama udah enggak ada, udah doa itu. Tapi kalau memang udah putus, beliau wakafkan saja, infakkan saja. Apakah panti, anak yatim, fakir miskin, ke masjid, kemana saja gitu kan. Aku bisa dengan misalnya kalau anak nemuin kan punya sendiri untuk berbagi, untuk membagi membayar utangnya kemarin-kemarin bisa kan? Yang utang tadi beres kan? Udah, nak bagi utang, cuman bilang berbagi tadi aja untuk membayar utang yang kemarin-kemarin. Kalau saya ada keluarganya, temui aja keluarganya dulu. Langsung keluarganya dulu. Apakah anaknya, cucunya, dan segala macamnya. Ahli warisnya, setidaknya.
agar selesai persoalan kita, karena masalah hutang piutang itu adalah masalah nafsi, diri, kedirian. Nah gitu. Kedirian itu bisa diwakili oleh keluarga, bisa langsung kepada person itu. Nah gitu. Itu lebih afdolnya. Malu itu nanti akan sendirinya akan hilang kalau seandainya memang awak mengakui karena udah lama lupa ini semacamnya gitu kan. Lah Bu, masih ada Bu? Nggak nangka mungku masih ada, nggak itu masih ya. Nah, kalau dingin sih kasih kuah. Sekedar ya. Oh iya Pak Ketua. Kau mana ayat mencip ya? Nah, ayat berapa tuh Ketua? Ayat 60. Nah, Yang aku tuh kasih roh dia. Itu panjang tuh coba. Roh terakhirnya. oh panjang. Panjang. Ya, Satu alif ya. satu alif. Siapa ya? Jibilan katsiro. Ayat 80 ya. Ayat A tuh ya. Itu tuh kalau seandainya berhenti kan betul saya A. Itu panjang atau pendek? Ayat 8. Dua. Nah, ya. Kalau berhenti. Kalau berhenti, Panjangkan satu alif. kalau enggak berhenti, Nggak berhenti lanjutkan. lanjutkan. Izhar jadinya. Oh, izhar. Karena tanwin ketemu alif. Izhar. Huruf jar kan 6. Alif, kha, alif, ha, ain, ha, khain. Ada 6. Baik, Bapak Ibu, sepertinya jananglah selesai menantiang kah? Mohon maaf terlebih dan terkurang dalam penyampaian lambo tadi, kurang lama manihe. Reci bawang de kurang alui, hirano pici dan kurang kuning. Ilal liqa fastabiqul khairat. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga saling memaafkan. Kepada Allah kita sandarkan, kita taubat. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.